sore. Kami dari RTM. RTM itu adalah kepedulian kita terhadap momok. Nah, pemerintah dalam ini sekarang sampah menjadi momok. Nah, kita di RTM itu non trust organik maggot itu adalah bagian dari itu. Kita akan mengolah sampah ya organik, organik basah khususnya itu dari masyarakat. Dari sumbernya itu kita akan ambil pick up, itu akan kita ubah sampah itu menjadi berkah. Yang utama adalah satu, kita bersinergi dengan pemerintah, membantu pemerintah, program pemerintah untuk pengolahan sampah basah khususnya. Kenapa RTM itu terbentuk? Ya, kembali dari kami dapat mengikuti program pemerintah dalam ini TPS 3R itu yang seperti sebelumnya. Dari latar belakang kita tadi, kita menyampaikan bahwa keberadaan RTM itu adalah mitra dari pemerintah dalam hal ini pemerintah kota. Kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah yang terbawah, kelurahan. Dalam hal ini kita dinaungi oleh LPM. Itu cikal bakalnya tersebut. RTM adalah kepedulian kita terhadap permasalahan persampahan. Jadi kita mengambil peran di sini, di samping kita ambil serta ekonominya kita akan ambil, coba kita kembangkan. Mudah-mudahan itu memang dari sampah itu yang dari momok itu menjadi berkah. Jadi kita bisa menciptakan satu secara ekonomi, kita menghasilkan uang, juga akan menambah tenaga kerja juga, dan tentunya akan menambah penghasilan. Mekanisme budidaya maggot itu adalah satu, kita siapkan dulu. Yang pertama adalah tentunya gudang. Ya, kayak ini gudang kita sudah ada. Kemudian terpenting adalah tempat pengembangbiakan maggot, namanya biopon. Itu biopon itu ukurannya sudah dikasih standar oleh partner kita, yaitu ukurannya adalah 60 kali 120 kali tingginya 20 cm. Itu dari awal kita di satu biopon yang ukuran itu kita tanam itu sebanyak 5 gram. 5 gram bibit baik telur maupun babynya kita tanam. Kemudian untuk selanjutnya setelah kita tanam itu pada umur 1 sampai 5 ya, satu hari sampai 5 itu kita pantau. Itu maksimal kita memberikan makan itu pakan yang digiling dari sampah organik, kita giling. Itu campurannya pakannya juga kita harus atur kayak orang gimana ya, kita kesehatan lah untuk sebagai manusia seperti itu. Nutrisinya jangan terlalu banyak karbohidrat, jangan terlalu banyak kandungan airnya, dan proteinnya harus seimbang. Jadi formulanya itu adalah 60-40. 60 itu maksimal itu karbohidrat, kemudian 20%-nya itu dari gula, glukosa, dan air ya. Itu jadi itu kita olah, kita campur. Kemudian kita sebelum kasih pakan itu kita cek dulu pakannya itu. Kalau mereka terlalu kental sekali kita harus campur air ya. Jadi kalau air itu diencerkan dia, kadang-kadang pakan itu daging itu, kemudian ada nasi, karbohidrat itu, kalau kental dia nanti bisa-bisa bibit kita mati. Sehingga dengan pencampuran air itu, jadi kita taburkan di maggot itu, kita berikan makan minimal umur 1 sampai 5 itu adalah 1 kilo, maksimalnya 1 kilo atau satu gayung air itu kita taburin di atas ya, di atas ininya, sambil kita menunggu 1 sampai 5 hari. Kemudian 5 sampai 10 hari itu dapat tambah dia makan. Kita pantau setiap hari, jadi makannya 1 kali ya, sehari cuma 1 kali. Kita pantau sambil kita bersihkan. Kalau sudah habis pakannya yang kering, kita suap, sisa pakan itu kita kumpulkan, kita buang, lalu kita sipakan lagi sampai umur 11 sampai 15 maksimal itu. Karena pakan yang kita punya adalah proteinnya tinggi, juga dari makanan sisa-sisa makan dari warung, restoran. Itu yang umur 11 sampai 15 sudah mulai maksimal itu dari 3 sampai 4 gayung, jadi 4 kilo. Jadi bayangkan itu kalau satu biopon itu 4 kilo kali 5, 20 kilo kali 10 tambah 10, 30 kilo satu ini per 15 hari. Jadi kalau dikalikan ya berapa, itu kita sudah membantu mengurai sampah organik basah dari budidaya maggotnya. Ya, perkembangan dari awal kita mulainya sekitar Februari ya. Awal Februari kita mulai, kita diskusi, dari itu kita pembuatan bangunan, pembuatan biopon, raknya itu sampai saat ini. Di awal sekali kita siapkan satu rak isinya 8 biopon. Itu bibit sementara kita penggemukan saja. Jadi ya hasilnya sih sebenarnya kalau dari hasil tidak ada, belum fokus ke situ, tapi ke depannya kita pengembangannya. Karena kita berpikir dari yang setelah kita hasilkan pertama itu rata-rata satu biopon itu bisa menghasilkan yang 5 gram itu menjadi 10 kilo. Jadi sudah hasilnya maksimal. Jadi secara ekonomi
dari bulan pertama itu kalau kita tetap satu biopon, satu apa namanya, satu rak 8 biopon, kita kan tidak bisa bergerak. Jadi sampah tidak bisa produksi macet jadinya kan, karena ini produksinya setiap 15 hari itu kita harus panen. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal ya tentunya kita harus tambah. Nah sampai saat ini, sampai bulan Mei ini kita baru bisa membuat 24 biopon, jadi 3 rak ya, sini 88. Jadi ke depan kita akan tetap ada pengembangan. Jadi kedepannya lagi ya tentunya harapan kita sih semua berkontribusi. Jadi intinya kita akan bisa mengolah sampah lebih banyak ya, sampah itu menjadi berkah. Terus kenapa kami berkah itu, kadang sampah itu kadang yang organik tidak ada yang mengambil, ada yang mencicikkan kadang-kadang. Nah dengan bertambahnya biopon, jadi sampah yang akan kita kelola lebih banyak, jadi hasilnya tentunya itu yang kita harapkan ya. Produktivitas semakin gini sih kita meningkat. Jadi dapat daun kemarin karena dari penyedia bibit itu agak turun. Mestinya kan kita masih ada nganggur, mestinya kita sudah tambahkan yang dari 16 itu tambah lagi 8 masih kosong, itu mestinya sudah bisa lompat minimal setiap hari itu kita isi 22 ya, maunya seperti itu. Tapi sampai saat ini sih perkembangannya masih anggap dari segi hasil belum kita ini ya. Jadi target kita kalau kita bisa sudah mencapai 90 biopon, itu baru kita bisa menentukan target kita untuk kontinuitas dari produksi, kemudian apa namanya, lebih kontinuitasnya, kemudian kuantitinya ya, kuantiti lebih banyak lah ya, jumlah barang yang kita nugget yang akan produksi, sehingga kita bisa mempertahankan menjual lah. Kalau kita bisa stabil menjualnya, kalau sampai belum kita bisa minimal kita menghasilkan 50 kilo per hari ya susah kita, karena permintaan dari farm itu kan tidak sedikit itu. Kalau hobi-hobi itu kan bisa 1 kilo 2 kilo. Kalau kita berbicara ke bisnis, dari bisnis ke bisnis ya kita harus siapkan lebih banyak. Jadi biopon kita harus siapkan lebih banyak itu. Pengembangan kedepannya memang kita cita-cita sih di gambaran kita ambil di YouTube ada yang share seperti itu, itulah kita mau kopinya seperti itu ya, dari perluasan produksi lahan, karena kita dibalik pengembangan megat itu turunannya mungkin akan banyak ada. Itu yang kami lihat, turunan dari bisnis ini akan banyak, bukan ini saja. Sampai itu sampah itu ya, luar biasa nanti. Nah, selama manusia itu ada ya itulah hidup kita hidup, kehidupan ada ya kita hidup. Itulah apa namanya itu, perputaran itu ya, kita harus berani mengambil itu. Jadi goal kita adalah ya kedepannya ya lebih maju lah, minimal ya bisa berkembang ya, kita punya apa nama plasma lagi